diabadikan prasasti itu dalam Al-Quran. Satu, prasasti Fir'aun. Fir'aun dalam Al-Quran surat berapa itu? Surat 5, surat 28 ayat 4. Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an. Fir'aun apa itu? Superiority, sehingga bangsanya dipecah menjadi beberapa golongan. Dilanjutkan di situ, yastalifu ta'ifatan minhum, yang satu ditekan, kemudian yudzabihu abna'ahum, jantan-jantannya disikat. Itu periode Fir'aun. Dinamakan Fir'aun yang merajalela. Kemudian 1,5 milenium lagi ada prasasti lagi. Adanya di Timur Tengah. Orang Timur Tengah dalam prasasti itu disebutkan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Tatkala masyarakat itu mendapat berita lahirlah anak namun perempuan, hitam pekat wajahnya, marah, dibuang. Ini ada prasasti yang antagonis. Zaman Fir'aun, laki-laki dihantam dan umatnya dipecah-pecah. Itulah kejahilian Fir'aun. Tapi namanya ala fil ardi, superiority di dalam bumi. Yang satu lagi zaman jahiliyah. Saudara-saudara, sebelum Nabi Muhammad itu dan tatkala awal Nabi Muhammad, zaman jahiliyah yang menamakan mereka sendiri. Fir'aun terlalu superiority, di sini terlalu jahiliyah. Jadi ada dua prasasti. Tinggal saudara milih yang mana. Dua-duanya tidak boleh dipilih. Maka tampillah penengah daripada itu, laki-laki maupun perempuan sama. Maka ada prasasti yang tertulis dalam Al-Quran, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Yang pertama tadi Fir'aun membanggakan perempuan, yang jahiliyah membanggakan laki-laki. Datanglah pimpinan ketika itu Nabi Muhammad menyamaratakan al-muslimin wal muslimat. Mengapa disebutkan al-muslimin wal muslimat? Karena Nabi Muhammad sudah memberi jawaban kepada Badui yang datang. Qalatil a'rabu amanna. Duh Gusti Kanjeng, saya sudah beriman. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Diakomodir di sini. Yang model-model Badui-Badui itu diakomodir di sini. Al-muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat. Dua ini seimbang. Apa keseimbangannya? A'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Dua-duanya tidak dibedakan, dua-duanya diberikan hak yang penuh, diberikan maghfirah yang penuh, diberikan ganjaran, kalau itu ganjaran yang penuh, sama.
baru datang kemudianlah dipilah-pilah. Seakan-akan muslimin muslimat itu harus tidak sejajar. Jadi pemecahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini adalah untuk menyatakan bahwa tidak ada perbedaan. Fir'aun menampilkan yang perempuan, konon gampang diatur. Yang jahiliyah menampilkan laki-laki, konon mudah diajak perang. Oleh Rasulullah Muhammad tidak begitu. Al-muslimun wal muslimat, al-mu'minun wal mu'minat, wal qanitun wal qanitat, dan selanjutnya semua diberi ampunan yang sama, diberi ganjaran yang sama. Maka kita harus berani mempraktekkan apa yang dikeluarkan oleh Rasul ini. Jangan pernah disekat-sekat oleh pendapat orang. Pegang Al-Quran. Ini karena yang dihadapi ini ada yang bagian syariah kan? Syariah ada apa gitu. Hati-hati saudara-saudara. Quran ini pegangan. Seperti kita berbangsa, dasar negara itu pegangan. Jadi hindari kesempitan paham. Muslim muslimat, mukminin mukminat tidak ada. Kemanusiaan itu ada muslim, ada mukmin. Kemanusiaan sama. Saudara-saudara, kemudian dalam memperjuangkan gagasan tadi, kalau kita semua belajar sosiologi, dalam kehidupan umat manusia ini dibagi dua kelompok. Satu kelompok politik, satu lagi kelompok karismatik. Kelompok politik itulah yang akan mengatur pergantian kekuasaan. Ada kelompok karismatik, itulah yang menentukan jarum gandulnya ini kemana larinya. Maka kelompok ini dinamakan kelompok karismatik yang bisa menegur, yang bisa mengingatkan. Biasanya kalau tadi lembaga politik, ini lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini harus menjadi lembaga yang karismatik, mempunyai hak untuk mengingatkan, mempunyai hak untuk menyampaikan ide-ide yang positif dari haramut tarbiyah,